Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arida Arifatul Habibah dari kelas PAIA akan menjelaskan materi psikologi tentang masa perkembangan bayi. Pada masa ini, orang tua sangat berperan aktif dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Karena pada masa ini, seorang bayi tidak mungkin bisa melakukan hal apapun kecuali dengan bantuan orang tua atau orang lain. Jadi, peran orang tua sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi tersebut, dan juga menjadi kunci dari pertumbuhan bayi tersebut. Masa ini dimulai pada saat bayi baru lahir, yakni usia 0 bulan, hingga bayi berusia 18 atau 24 bulan. Masa ini merupakan masa penting dalam kehidupan karena sangat memerlukan perhatian yang sangat khusus. Masa perkembangan bayi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu bayi baru lahir usia 0 bulan sampai usia 1 bulan. Pada masa ini, seorang bayi belum bisa melakukan apa-apa, belum bisa melihat, mendengarkan juga masih belum full atau masih belum sempurna. Dan pada masa ini, bayi hanya bisa terlentang saja dan bayi masih dibedong karena pada usia segitu seorang bayi itu tali pusarnya belum terlepas. Pada masa ini juga seorang bayi lebih banyak tidurnya daripada bangunnya. Yang kedua yaitu tahap usia 1 sampai 3 bulan. Pada usia ini seorang bayi sudah mulai bisa mengangkat kepala dan dadanya. Rata-rata pada usia 1 sampai 3 bulan ini seorang bayi sudah mulai bisa tengkurap walaupun belum bisa kembali. Nanti yang mengembalikan yaitu tetap orang tuanya. Jadi seorang orang tua harus selalu memantau perkembangan anaknya, yaitu selalu berada di sampingnya, selalu mendampinginya. Perkembangan yang dialami sudah mulai banyak, seperti sudah mulai bisa menggerakkan kakinya, sudah mulai bisa memasukkan ibu jarinya ke dalam mulut, dan sudah mulai menggenggam apapun yang berada di tangannya, sudah mulai bisa membuka dan menggenggam tangannya sendiri. Pada masa ini juga bayi juga sudah mulai bisa melihat, yaitu dengan mengikuti benda-benda yang bergerak dan juga cahaya. Pada masa ini seorang bayi sudah bisa menghafal suara yang dia kenali atau yang belum dia kenali. Contohnya seperti suara orang tuanya. Pada usia segini seorang bayi sudah bisa menghafal suara orang tuanya. Jika orang tuanya bicara, dia akan mengenal, oh ini orang tua saya, oh yang ini bukan orang tua saya. Seperti itu. Tahap selanjutnya yaitu bayi usia 4 sampai 6 bulan. Seorang bayi pada usia segini adalah masa imut-imutnya atau istilahnya masa menggemaskan. Pada masa ini perkembangan yang terjadi yaitu seperti sudah bisa berpindah dari tengkurap menjadi terlentang lagi, sudah bisa tersenyum apabila diajak bermain orang. Kalau bahasa Jawanya dililing ya. Terus mulai bisa melakukan kontak mata dengan orang lain. Pada usia segini seorang bayi sudah bisa mulai mengoceh walaupun hanya sekata dua kata, dan orang tua juga harus selalu mendampingi bayi tersebut agar dapat berbicara dengan fasih nantinya. Selanjutnya yaitu bayi usia 7 sampai 9 bulan. Seorang bayi pada masa ini sudah mulai bisa merangkak. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus selalu aktif mengawasi kemanapun bayi tersebut pergi. Karena seorang bayi yang sudah merangkak, nanti dia itu bisa kemana-mana. Dan istilahnya kalau Jawa itu nerutuk ya. Jadi kalau tidak ada pengawasan dari orang tua nanti bahaya bagi bayi tersebut.
Pada masa ini, seorang orang tua juga harus mulai memberikan makanan kepada bayi tersebut, seperti membuatkannya bubur atau memberi makan itu. Kalau makanan yang instan itu sun itu ya. Terus perkembangan pada masa ini, bayi sudah mulai bisa duduk sendiri tanpa harus dipegangi. Pada usia ini, bayi sudah bisa menghafal nama seperti memanggil ibu ataupun memanggil ayahnya. Pada masa ini seorang bayi juga sudah mulai bisa merambat ya, atau mulai ingin berdiri, atau istilahnya disebut dengan terantanan. Tahap selanjutnya yaitu usia 10 sampai 12 bulan. Pada masa ini rata-rata seorang bayi sudah mulai bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada masa ini biasanya bayi juga ingin untuk makan sendiri, walaupun masih tidak aturan atau belepotan. Pada masa ini seorang bayi juga sudah bisa menerima atau menolak tawaran, seperti mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak disukainya ataupun mengatakan iya pada sesuatu yang disukainya. Pada masa ini diperlukan peran orang tua, karena pada masa ini seorang anak ketika sudah mulai bisa berjalan, dia akan istilahnya kepo, dia akan mencari sesuatu hal-hal yang baru yang dia istilahnya gumunan ya, melihat apa gitu dia bertanya-tanya apakah ini. Jadi peran orang tua sangat diperlukan, karena ya seorang bayi tidak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan orang tuanya tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.